Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan beberapa soal penalaran logis. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Logika Informatika. Anggota kelompok kami yaitu Naswa Dwi, Fadil Saputra, Masya Fauzan, dan Indri Dwi Aprilia. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Berikut adalah serangkai premis yang harus disimpulkan. 1. Jika hari ini adalah hari Minggu, maka semua toko tutup. 2. Jika aku sedang di pasar atau aku sedang di mall. 3. Jika aku sedang di mall, maka ini bukan hari Minggu. 4. Semua toko tidak tutup. 5. Jika aku sedang di pasar, maka aku membeli buah. 6. Jika aku membeli buku, maka aku pergi ke toko buku. Membeli apakah aku? Keterangan. P. Hari ini adalah hari Minggu. Q. Semua toko tutup. R. Aku sedang di pasar. S. Aku sedang di mall. T. Aku membeli buah. U. Aku membeli buku. W. Aku pergi ke toko buku. Bentuk 1. P. Implikasi Q. R. Disjungsi S. 3. S. Implikasi negasi P. 4. Negasi Q. 5. R. Implikasi T. 6. U. Implikasi W. 1. R. Implikasi T. R. Disjungsi S. Kesimpulan T. Disjungsi S. 2. S. Implikasi negasi P. T. Disjungsi S. Kesimpulan T. Disjungsi negasi P. 3. P. Implikasi Q. T. Disjungsi negasi P. Kesimpulan T. Disjungsi Q. 4. T. Disjungsi Q. Negasi Q. Kesimpulan T. Aku membeli buah. Premis 6 tidak menyatakan bahwa aku membeli buku. Jadi, tidak bisa kita simpulkan U atau W. Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan soal logika proporsional tentang hubungan sebab akibat dari beberapa pernyataan dengan pertanyaan utama yaitu apakah hujan. Diketahui 4 premis. Yang pertama, jika hujan maka jalanan basah. Yang kedua, jika jalanan basah maka aku tidak keluar rumah. Yang ketiga, jika aku tidak keluar rumah maka aku tidak bertemu teman. Yang keempat, aku bertemu teman. Maka bentuk logikanya adalah yang pertama A implikasi B, yang kedua B implikasi C, yang ketiga C implikasi negasi D, dan yang keempat D. Angka pertama yaitu dari premis ketiga C implikasi negasi D. Alasan dimulai dari premis 3 yaitu karena hanya premis ketiga yang memuat simbol D yang sudah diketahui nilainya benar dari fakta aku bertemu teman. Dengan begitu kita bisa langsung melakukan modul Tollens untuk menemukan nilai kebenaran dari C. Kita tahu dari fakta bahwa D benar, aku bertemu teman. Jika D benar, maka negasi D salah. Agar implikasi C, implikasi negasi D tetap benar, maka C harus salah. Jadi kesimpulan pertama yaitu negasi C, aku keluar rumah. Langkah kedua dari premis kedua yaitu B implikasi C. Kita tahu C salah atau negasi C, maka dari modul Tollens jika C salah, maka B juga salah. Kesimpulan kedua negasi B, jalanan tidak basah. Langkah ketiga dari premis 1 yaitu A implikasi B. Kita tahu B salah atau negasi B, maka berdasarkan modul Tollens lagi, A juga salah. Kesimpulan ketiga yaitu negasi A, tidak hujan. Jadi, dari seluruh premis dan fakta, kesimpulan yang bisa diambil adalah negasi A, yaitu tidak hujan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Saputra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal B nomor 2. Nah, di sini kita memiliki serangkaian premis yang harus disimpulkan, yaitu yang pertama, jika Dina keluar rumah maka kunci dibawa olehnya. Kemudian nomor 2, jika kunci dibawa olehnya maka kunci ada di tas. Kemudian nomor 3, jika kunci tidak ada di meja maka kunci ada di tas. Dan yang terakhir nomor 4, kunci ada di meja. Pertanyaannya, apakah Dina keluar rumah? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari keterangan dari premis-premis tadi. Nah, didapatlah P, Dina keluar rumah, Q, kunci dibawa oleh Dina, R, kunci ada di tas, dan S, kunci ada di meja. Nah, di sini kita sebenarnya kurang satu keterangan, yaitu negasi S, kunci tidak ada di meja. Kemudian
Kemudian setelah keterangan-keterangan tadi didapatkan, kita bisa langsung merubah ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama jika P maka Q, kemudian nomor 2 jika Q maka R, kemudian nomor 3 jika R maka negasi S, kemudian nomor 4 ada S. Nah, kita akan coba selesaikan bentuk-bentuk ini menggunakan modus tolen. Nah, di sini nomor yang pertama kita akan coba selesaikan nomor 3, yaitu jika R maka negasi S. Nah, karena premis satunya jika R maka S, di bagian maka S kita rubah untuk premis 2 nya kita rubah si negasi S nya menjadi S. Maka kita dapatkan konklusinya itu negasi R, yaitu R tadi kunci ada di tas, maka ditambahkan negasi menjadi kebalikannya, menjadi kunci tidak ada di tas. Nah, setelah kita dapatkan tadi konklusinya negasi R, kunci tidak ada di tas, kita akan coba cocokkan dengan pertanyaan yang tadi diberikan. Apakah Dina keluar rumah? Jawabannya kunci tidak ada di tas. Nah, karena jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya, maka kita lanjut ke soal nomor 2 yang ada R-nya. Nah, di sini jika Q maka R sebagai premis 1. Nah, premis 2-nya berarti kebalikan dari R atau R-nya ditambahkan negasi. Maka kita dapatkan konklusinya yaitu negasi Q. Nah, Q tadi adalah kunci dibawa oleh Dina. Karena ditambahkan negasi, maka dibalik menjadi kunci tidak dibawa oleh Dina. Nah, setelah itu kita bandingkan kembali dengan pertanyaannya, apakah Dina keluar rumah? Kunci tidak dibawa oleh Dina. Nah, karena masih tidak sesuai dengan pertanyaannya, kita lanjut ke bagian yang ada Q-nya, yaitu nomor 1 jika P maka Q. Nah, di sini kita coba selesaikan. Nah, premis satunya jika P maka Q, maka premis 2-nya negasi Q. Kemudian kita dapatkan konklusinya yaitu negasi P. Nah, P tadi Dina keluar rumah, karena ditambahkan negasi maka dibalik menjadi Dina tidak keluar rumah. Nah, setelah itu kita coba bandingkan kembali dengan pertanyaan tadi, apakah Dina keluar rumah? Kemudian jawabannya Dina tidak keluar rumah. Nah, karena di sini sudah cocok, sudah masuk, sudah logis, maka kita bisa tarik kesimpulan jawabannya adalah negasi P. Dina tidak keluar rumah, seperti itu. Soal yang ketiga, premisnya yaitu yang pertama, Dini ikut eskul olahraga atau ikut eskul debat. 2. Jika Dini ikut eskul olahraga, maka Dini mendapat pengalaman baru. 3. Jika Dini ikut eskul debat, maka Dini juga mendapat pengalaman baru. 4. Jika Dini mendapat pengalaman baru, maka Dini mendapat surat rekomendasi. 5. Jika Dini mendapat surat rekomendasi, maka Dini diterima magang. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada Dini? Pertama, kita buat dulu bentuknya. Eskul olahraga kita simbolkan menjadi P. Eskul debat kita simbolkan menjadi Q. Dini mendapat pengalaman baru, kita simbolkan R. Surat rekomendasi kita simbolkan S. Yang terakhir, Dini diterima magang, kita simbolkan sebagai T. Dari premis pertama, bisa kita buat menjadi P atau Q. Premis kedua, P implikasi R. Premis ketiga, Q implikasi R. Premis 4, R implikasi S. Premis 5, S implikasi T. Setelah kita punya bentuknya, maka kita dapat mencari kesimpulannya. Pertama, kita ambil premis yang pertama sampai ketiga, yaitu P atau Q, P implikasi R, Q implikasi R. Kesimpulannya yaitu R. Premis 1 sampai 3 sudah kita gunakan. Maka kita cari premis yang ada R-nya, yaitu premis keempat. Maka, premis pertama R implikasi S, premis kedua R, kesimpulannya yaitu S. Kita cari lagi yang ada S-nya, yaitu premis yang terakhir, premis kelima, S implikasi T. Maka, premis pertama S implikasi T, premis kedua yaitu S, kesimpulannya yaitu T. T ini adalah kesimpulan akhir, yang dimana akan menjadi jawaban dari pertanyaan. Maka,
Apa yang terjadi pada Dini? Kesimpulannya itu T. Dini diterima magang. Nah, itu tadi hasil pembahasan kami tentang beberapa soal penalaran logis. Dari contoh-contoh tadi, kita bisa lihat bagaimana logika digunakan untuk menarik kesimpulan yang tepat dari setiap premis. Kami harap presentasi ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang cara berpikir logis. Terima kasih sudah menonton, kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.